Bangun pagi langsung sarapan, sebelum pergi mencari ikan, hati tergerak untuk kuucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Komariah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Izinkan saya untuk membuat video jawaban UTS Pemikiran Modern dalam Islam yang diampuh oleh Bapak M. Syarif MPDI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab mundurnya peradaban kaum muslimin abad pertengahan? Pada abad pertengahan, berbagai krisis yang sangat kompleks menerpa dunia Islam hingga mengakibatkan kemunduran. Periode abad pertengahan ini dapat dibagi lagi ke dalam dua pembabakan, yaitu masa kemunduran 1250 sampai 1500 dan masa tiga kerajaan besar 1500 sampai 1800. Awal kemunduran peradaban Islam dimulai saat Baghdad yang merupakan ibu kota Bani Abbasiyah dalam pusat peradaban Islam diserang dan dihancurkan oleh tentara Mongol pimpinan Hulu Khan pada 1258. Tentara Mongol pemimpin Hulagu Khan menyerang Baghdad setelah Khalifah Bani Abbasiyah saat itu Al-Mutasyim menolak menyerah. Invasi yang dilakukan Hulagu Khan berlangsung brutal dan terjadi pembantaian lebih dari 1 juta penduduk Baghdad. Tindakan brutal ini menghancurkan peradaban Islam baik secara fisik, psikis, sosial, politik, dan kultural. Jatuhnya Baghdad ke tanah bangsa Mongol bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah tetapi juga menjadi awal kemunduran peradaban Islam karena pusat keilmuan Islam telah hancur setelah menguasai Baghdad dan Persia. Tentara Mongol kemudian bergerak ke Mesir untuk menaklukkan dinasti Mamluk dan Mamalik yang saat itu berkuasa. Namun usaha tentara Mongol gagal dalam pertempuran di Ain Jalut yang terjadi pada 15 Ramadan atau 13 September 1260. Setelah itu hingga 85 tahun kemudian, dunia Arab dikuasai oleh bangsa Mongol di bawah pemerintahan dinasti Il-Khan yang kehadirannya semakin membawa kehancuran dan kemunduran dunia Islam. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan Islam mengalami kemunduran pada tahun 1250 sampai 1800. Kurangnya rasa tanggung jawab para pemimpin negara akan pentingnya menjaga wilayah kekuasaan yang luas. Persoalan penduduk yang heterogen, menyulitkan penyatuan dalam negara, lemahnya sikap para pemimpin negara, krisis ekonomi yang dialami oleh negara Islam, merosotnya moral para pemimpin yang berpengaruh pada kedaulatan negara, tidak ada perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, konflik antara kerajaan Islam dengan Kristen, sistem peralihan kekuasaan yang menimbulkan perselisihan antar umat Islam. Selain faktor-faktor tersebut, masih ada beberapa faktor lainnya yang menjadi penyebab mundurnya peradaban Islam, yakni adanya perang salib dan serangan dari Mongolia sebagai faktor eksternal. Perang salib yang terjadi sekitar 1096 hingga 1270 dan serangan Mongolia pada 1220 hingga 1300-an juga menjadi salah satu penyebab kemunduran peradaban Islam. Faktor ekologis di negara Islam yang cenderung gersang. Hal ini menyebabkan penduduk negara tersebut tidak hanya terfokus di satu kawasan saja. Perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran saat perdagangan Islam internasional sedang tidak berlangsung dengan baik. Kekuatan barat mulai muncul sehingga pos perdagangan di negara Islam mayoritas dikuasai oleh negara barat. Demikian itulah jawaban UTS yang telah saya jelaskan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian jawaban tadi ada kesalahan kata dalam pengucapannya. Hari Sabtu bersih-bersih, pasang bendera, bagi cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika ucapannya panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.